Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan mengabsensi siswa-siswi. Yang pertama, Kardo Sihombing, hadir. Hadir, Pak. Lalu Irfan Rido Ginting, Saya, Pak. Juanda Barus, Hadir, Pak. Rudi Prayogi. Hadir, Pak. Oke. Apa kabar semuanya? Baik? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah. Pak. Langsung saja. Pembelajaran kita hari ini mengenai narkoba dan bahaya penyalahgunaannya. Yang pertama, A. Pengertian narkoba. Narkoba adalah sejenis zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh. Pengertian narkoba bisa diartikan sebagai zat buatan yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. Melansir dari laman BNN, narkoba atau narkotika juga dapat diartikan sebagai zat atau obat bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran halusi. Obatan-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Jenis-jenis narkotika. Yang pertama yaitu sabu-sabu. Sabu-sabu memiliki nama lain methamfetamine. Jenis narkoba ini bersifat adiktif dan bekerja memengaruhi sistem saraf. Bentuk sabu biasanya berupa bubuk kristal putih dan tidak berbau. Efek samping ini dari kecanduan sabu-sabu adalah nafsu makan turun, napas lebih cepat, detak jantung lebih cepat atau tidak teratur, peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh. Di mana jenis narkotika sabu-sabu ini yang sangat banyak dikonsumsi oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya, kedua, ganja. Ganja merupakan jenis narkotika yang umum didengar. Ganja terbuat dari ekstrak daun, bunga, batang, dan biji tanaman cannabis sativia. Sama seperti narkoba pada umumnya, ganja tentu bisa menyebabkan kecanduan. Ganja mengandung psikoaktif yang jika disalahgunakan bisa memengaruhi kerja otak untuk kebutuhan medis. Ganja di beberapa negara biasa digunakan untuk terapi pengobatan beberapa penyakit. Sementara di Indonesia sendiri, ganja masih termasuk ilegal karena dampak buruknya lebih banyak daripada manfaat. Contoh gejalanya itu jika menggunakan ganja, yaitu gangguan kognitif, gangguan pernapasan, dan peningkatan detak jantung. Selanjutnya, 3 morfin. Morfin ini termasuk dalam jenis narkoba yang mempunyai efek berbahaya pada tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Morfin merupakan alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat yang berguna sebagai penghilang rasa sakit. Berbagai masalah kesehatan yang terjadi setelah menggunakan morfin yaitu pertama, menurunkan kesadaran, menimbulkan euforia, orang akan merasa bingung, sering berkeringat. Contohnya sering berkeringat, tidak melakukan olahraga. Selanjutnya, jenis narkoba bath salt, di mana bath salt ini merupakan salah satu macam narkoba yang harus diwaspadai. Narkoba ini jenis sangat adiktif. Bentuknya seperti bubuk kristal yang dapat ditelan, dihirup, atau disuntikkan oleh pengguna.
Jika digunakan saat ini, efek sampingnya itu seperti perilaku kekerasan, paranoia, agitasi, halusinasi, psikis, dan jantung berdebar kencang. Selanjutnya, heroin. Heroin atau yang sering juga dikenal dengan putau termasuk jenis narkoba adiktif yang umum digunakan. Narkoba jenis ini berasal dari bunga opium poppy yang cepat diserap otak dan menimbulkan efek ketagihan pada penggunanya. Sama seperti narkoba pada umumnya, heroin juga memunculkan perasaan senang dan tenang ketika digunakan. Efek samping dari penggunaan heroin ini adalah kesulitan bernapas, kemerahan pada kulit, mulut menjadi kering dan bau, pupil menyempit, dan mual. Kemudian kita masuk ke faktor penyebab menggunakan narkoba. Jadi faktor dalam penyebab menggunakan narkoba ini, yang pertama itu faktor kepribadian. Yang pertama, beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan, dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahan narkoba. A. Kurangnya pengendalian diri. Orang-orang yang mencoba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahayanya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahan narkoba. B. Konflik individu atau emosi. Yang belum stabil, orang yang mengalami konflik akan mengalami frustasi. Bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah, cenderung menggunakan narkoba karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkoba. Ini contohnya seperti orang yang sedang stres, di mana dengan jalan keluarnya itu dengan menggunakan narkoba. Bahwasannya dengan keputusan itu sangat salah besar. Yang selanjutnya C, terbiasa hidup senang ataupun mewah. Orang yang terbiasa hidup mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang singkat, sehingga akan memilih cara-cara yang simpel yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan rasa euforia secara berlebihan. Selanjutnya, faktor keluarga. Yang pertama, kurangnya kontrol keluarga. Orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarganya. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian di luar. Biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya. Yang B, kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab. Tidak semua penerapan disiplin dan tanggung jawab, tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga yang broken home. Semua anak yang mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua, dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Yang A, masyarakat yang individualis. Lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akibatnya, banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak. Yang B, pengaruh teman sebaya.
Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan dapat diterima oleh anggota kelompok. Jadi contohnya ini disuruh teman, diajak-ajak teman gitu. Yang pertama-tama diberikan, contohnya diberikan gratis, lama-kelamaan menjadi kecanduan. Tuh. Kelompok atau geng mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengonsumsi narkoba. Keempat, faktor pendidikan. Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Kelima, faktor masyarakat dan komunitas sosial. Faktor yang termasuk dalam mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susahnya beradaptasi dengan baik. Bisa dikatakan merasa seperti alien diasingkan. Yang terakhir itu cara menjauhi narkoba. Jadi bagi anak-anak Bapak, cara ini sangat efektif untuk menjauhi narkoba dan jangan sekali-sekali terpengaruh dalam ataupun melakukan narkoba tersebut. Yang pertama, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika. Kedua, mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Keempat, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga. Kelima, gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya, seperti dengan ikut dengan kegiatan keagamaan, ke gereja, ataupun ke musola. Keenam, jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Melainkan itu, jalan keluarnya itu kita bisa dengan melakukan curhat kepada orang terdekat ataupun keluarga, ataupun bisa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti dengan berdoa gitu. Oke, sekian dari materi pembelajaran kita. Apakah ada yang ingin ditanya pada anak-anak saya? Rudi Prayogi, Pak. Rudi Prayogi, ada yang ingin bertanya? Rudi Prayogi. Izin bertanya, Pak. Oke, siapa itu? Rudi Prayogi. Oke, silakan Rudi Prayogi. Pertanyaannya yaitu Ya. bagaimana caranya upaya untuk menjauhi narkoba? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi upaya untuk menjauhi narkoba tadi kita jelaskan lagi di sini. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Jadi gunakan waktu luang itu dengan positif mungkin untuk mampu mengasah keterampilan kita untuk mencapai cita-cita ataupun pendidikan sekolah kita. Jangan lebih terjerumus ke diajak oleh teman, salah bergaul gitu. Nah, yang kedua itu melakukan kegiatan positif seperti dengan ke gereja ataupun dengan ke musola.
ikut-ikut dalam kegiatan aksinya. Yang ketiga itu memilih lingkungan pergaulan yang baik. Jadi lingkungan itu juga harus dipilih, harus difilter. Mana orang-orang yang baik, di situ kita akan melakukan bekerja sama gitu. Apakah dapat diterima? Sudah mengerti Rudi, Proyogi? Oke, baik Pak. Sangat jelas Pak. Saya Oke. terima. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Rudi. Oke, sekianlah dari pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.